Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai materi Forum 12, yang dimana forum ini akan membahas tentang audit dengan kasus studi saya yang waktu itu saya telah jelaskan dengan PT Timah. Ada 10 soal yang harus saya jelaskan kepada rekan-rekan semua. Soal yang pertama adalah konsep nilai wajar menurut SAK adalah konsep nilai wajar dalam PSAK 68 yaitu bertujuan untuk pertama, mendefinisikan nilai wajar, kedua, menetapkan dalam suatu pernyataan kerangka pengukuran nilai wajar, dan ketiga, mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Soal yang kedua adalah apa yang disebut dengan estimasi akuntansi dalam SAK dan berikan contohnya. Jawabannya adalah estimasi akuntansi adalah sebuah perkiraan yang dilakukan untuk menentukan akibat dari ketidakpastian laporan keuangan atau melakukan tindakan pembuktian terhadap kesalahan yang diduga dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan, entah karena kesalahpahaman atau kesalahan pembuat laporan keuangan, yang dimana bisa terjadi karena penggantian pembuat laporan keuangan, ketidakpahaman pembuat laporan, ataupun faktor kesengajaan. Contohnya sebagai berikut: perkiraan perubahan jumlah hutang yang kita bisa asumsi bahwa bisa terjadi akan adanya perubahan atau penyesuaian kembali. Bisa karena adanya informasi baru atau tambahan pengalaman dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Misalkan pada perusahaan A sampai dengan tahun 2018 menyajikan seluruh kewajiban bersih imbalan pasca kerja sebagai liabilitas jangka panjang. Mulai tahun 2019, perusahaan A ingin membagi liabilitas tersebut ke dalam porsi jangka pendek dan jangka panjang. Jika informasi yang cukup tersedia, laporan keuangan tahun 2019 harus disajikan kembali dan laporan posisi keuangan per awal periode komparatif juga harus disajikan. Lalu soal nomor 3 adalah siapa yang bertanggung jawab untuk membuat estimasi akuntansi? Menurut saya, yang membuat estimasi akuntansi adalah manajemen yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengungkap pihak-pihak terkait dan akuntansi atas hubungan istimewa. Auditor harusnya senantiasa waspada terhadap informasi pihak-pihak terkait ketika mereview catatan dan dokumen selama audit berlangsung. Soal nomor 4 adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan keberpihakan manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Yaitu kerangka laporan keuangan sering terjadi berkali-kali menurut netralitas, yaitu bebas dari keberpihakan. Namun, estimasi akuntansi adalah tidak tepat dan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen. Pertimbangan tersebut mungkin melibatkan keberpihakan manajemen yang tidak disengaja ataupun disengaja. Kerentanan suatu estimasi akuntansi terhadap keberpihakan manajemen meningkat dengan subjektivitas yang terdapat pada waktu membuat estimasi tersebut. Soal nomor 5 adalah alasan apa yang membuat auditor eksternal perlu menilai estimasi akuntansi yang dibuat manajemen. Alasannya adalah untuk memperoleh bukti audit yang kuat atau relevan. Estimasi akuntansi termasuk estimasi dengan nilai wajar dalam laporan keuangan yang diakui atau yang diungkapkan adalah wajar, dan pengungkapan yang berkaitan dengan estimasi akuntansi dalam laporan keuangan sudah cukup. Lalu soal nomor 6 adalah apa risiko yang perlu dipertimbangkan auditor eksternal yang mungkin terjadi terkait estimasi akuntansi? Jawabannya adalah risiko audit sebagai risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan sebuah perusahaan, di samping risiko audit, auditor juga harus menghadapi
Risiko lainnya seperti risiko kerugian praktik akibat dari tuntutan pengadilan, publikasi negatif, dan peristiwa lain yang mungkin timbul berkaitan dengan audit atas laporan keuangan yang dilakukan. Lalu soal nomor 7 adalah akun apa saja yang perlu diaudit atau diuji terkait estimasi akuntansi pada PT Timah, yaitu akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas anak di dalam grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam rupiah yang merupakan mata uang fungsional dalam penyajian perusahaan. Lalu, asersi apa yang akan Anda uji terkait estimasi akuntansi tersebut pada nomor 7? Asersi yang akan saya uji pada soal nomor 7 ini adalah asersi tentang kelengkapan, di mana berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan dicantumkan di dalamnya. Lalu kedua, asersi tentang hak dan kewajiban. Ini berhubungan dengan apakah aktivitas merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Lalu asersi tentang penilaian, yang dimana asersi tentang alokasi ini adalah berhubungan dengan komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya yang sudah dicantumkan dalam laporan keuangan. Lalu asersi tentang penyajian, yang dimana berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya. Lalu nomor 9, bagaimana cara Anda mengaudit estimasi akuntansi tersebut pada nomor 7? Kalau menurut saya sih pemahaman tersebut juga memperhatikan adanya penyajian kembali atas beberapa akun dari laporan audit tahun 2013 yang dilakukan sebagai dampak penerapan PSAK nomor 25 yang berlaku retrospektif 5 akun dari laporan tahun 2013 yang angkanya disajikan kembali dan mengalami perubahan dari pencatatan sebelumnya adalah: pertama, akun properti investasi, akun total aset, akun saldo laba, akun kerugian atau pendapatan lain, dan laba tahun berjalan. Penjelasan lebih lanjut termasuk besaran angka pada perubahan disajikan pada subjudul, serta diterangkan lebih lanjut pada catatan laporan keuangan audit konsolidasian. Soal nomor 10, hal apa saja yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan terkait estimasi akuntansi pada nomor 7? Hal yang menurut saya harus diungkapkan adalah yang sesuai dan memutuskan untuk merubah metode pengukuran properti investasi dari model biaya menjadi model nilai wajar. Sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Perubahan ini harus diterapkan secara retrospektif. Oleh karena itu, perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan tahun yang berakhir di tahun 31 Desember 2013 dan laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2013. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan pada forum 12 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.